eh, sedianya acara kajian membimbingkan Al-Quran ini dimoderatori oleh Ustadz Romli Syarqawi sebagai moderator tetap, akan tetapi beliau berhalangan karena katanya ada perjalanan ke Kairo, Mesir. Jadi di pertemuan pada kali ini, insya Allah yang menjadi moderator adalah saya sendiri, Wildan Imaduddin Muhammad. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita dengarkan dari narasumber menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kifayah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian membimbingkan Al-Quran ini adalah program reguler yang diadakan oleh Pusat Studi Al-Quran, bekerjasama dengan cariustad.id dan bekerjasama juga dengan organisasi internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Ini adalah seri yang ke-24 setelah sebelumnya di bulan lalu kita diskusi soal maqasid syariah sama Dr. Aib Saifullah, dan di kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang tafsir maqasidi. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wildan dan kawan-kawan semua, ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya persilahkan kepada narasumber, izinkan saya terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG, lahir di Purworejo 4 Desember 1972, menamatkan sarjana S1 di IAIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 dan S3-nya juga di IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang menjadi UIN. Beliau guru besar bidang ulumul Quran di dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 2019 dan dengan pidato pengukuhan tentang tafsir maqasidi. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau tentang tafsir maqasidi, menyambung dengan apa yang sudah disampaikan pada diskusi kita pada bulan lalu tentang maqasid syariah. Nah, nanti apakah perbedaannya, kemudian bagaimana metode dan aplikasinya akan kita sama-sama dengarkan. Berikut juga kaitannya dengan moderasi beragama dan moderasi Islam. Agar tidak berpanjang kalam, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG. Silakan Bi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa ummatihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya banggakan, yang saya cintai, Ustadz Wildan Imaduddin Muhammad, ya, selaku moderator, dan tentu saja kawan-kawan, kolega-kolega saya yang ada di Pusat Studi Quran, ya, baik yang bisa hadir maupun yang sedang menjalankan tugas yang lain, ya, tak terkecuali jelas adalah beliau yang mulia Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab selaku pendiri PSG dan inspirator bagi kita semua. Beliau tadi juga baru saja ngisi, Mas Wildan, ya, di Gorontalo meskipun lewat Zoom, ya.
Alhamdulillah beliau senantiasa sehat ya, dan suaranya masih lantang ya. Ini adalah anugerah juga hadirnya beliau sebagai tokoh yang luar biasa dan sangat santun. Saya kira ini patut kita teladani bersama, bahwa ilmuwan bukan hanya ilmu tapi akhlak dan keteladanan. Beliau salah satu kebanggaan kita semua. Baik, saya berterima kasih kepada Mas Wildan dan kawan-kawan semua ini. Saya lihat banyak generasi-generasi muda yang hebat-hebat ya. Saya senang bisa belajar bersama dengan panjenengan semua ini. Ada berapa yang masuk ini? Ada 77, dan saya mohon izin Mas Wildan, sengaja tadi juga saya share ke beranda Facebook saya ya, untuk barangkali ada teman-teman yang juga ingin ikut menyimak begitu ya. Nggak apa-apa toh Mas? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan meskipun lewat Zoom ya, karena satu dan lain hal ya, kebetulan bersamaan waktunya. Ini tadi kita juga sedang mengikuti kuliah bersama Prof. Yudian, Prof. Qureshihab ya. Pak Qureshihab bicara tentang toleransi beragama, kemudian Prof. Yudian bicara tentang kisah Adam kaitannya dengan promosi jabatan pada sistem yang sudah sudah mapan sampai ke pemakzulan. Jadi kisah Adam dipahami secara lebih kontekstual dan aktual. Oke, hari ini judulnya bicara tentang, saya kasih judul di PPT saya adalah moderasi dalam pemahaman teks keagamaan. Ya. Memang ini saya kira menjadi salah satu qadhiyatun minal qadaya al-mu'asyirah, ya. One of current issues ya. Salah satu isu yang masih hangat dan masih sering didiskusikan ya, mulai dari tingkat tingkat lokal, nasional sampai internasional. Apa yang disebut dengan moderasi wasatiyah ya. Nah, kemudian nanti pertanyaannya sebenarnya saya di dalam diskusi ini akan mendiskusikan 3 poin saja, adalah apa itu moderasi dalam pemahaman teks ya, apa pentingnya moderasi kaitannya dengan agama, apa keterpautan epistemik dengan tafsir maqasidinya. Jadi itu saja poin yang coba kita ingin diskusikan bersama. Kalau kemarin tadi Mas Wildan sudah menyinggung bahwa Ustadz yang sebelumnya Ustadz siapa Mas tadi? Ustadz Aib Saifullah, Bi. Ustadz Aib Saifullah sudah mendiskusikan tentang maqasidus syariah. Ada pertanyaan yang sering muncul juga ke saya atau disampaikan ke saya, mal farik baina maqasidus syariah wa maqasidul Quran ya. Apa bedanya? Nah, ini saya temukan di salah satu artikel menarik ya. Ada satu statement sebenarnya menarik dari salah satu penulis ya, dan beberapa buku maqasid menyebut hal yang sama. Laisa hunaka maqasidul syariah siwa maqasidil kitab was sunnah. Tidak ada di sana tidak ada apa yang disebut dengan maqasidus syariah selain maqasidul kitab dan sunnah itu sendiri. Jadi kalau bicara maqasidus syariah itu berarti include di dalamnya adalah ya menyebut maqasidul kitab, yakni maqasidul Quran dan maqasidus sunnah. Ini satu sisi, satu pandangan ya. Tapi kalau dibaca di bukunya Yusuf Qaradawi, maqasidus syariah ya maqasidul Quran ya maqasidus syariah. Ada juga statement seperti itu. Karena kalau boleh saya rangkum dalam satu struktur fundamental atau fundamental structure bicara tentang maqasid, itu adalah cuma kata kuncinya adalah maslahah. Ya. Oleh para ahli disebut ya, misalnya kalau kita rujuk di Al-Muwafaqat ya intinya tahqiqul maslahah wa darul mafsadah. Merealisasikan good public ya, kemaslahatan ya, dan menolak mafsadah atau kerusakan dalam kehidupan. Nah, kalau ditarik di dalam Al-Qur'an ya, maka di situ ada seorang tokoh Burhanuddin Al-Biqai yang
mengatakan bahwa kalau di Maqasidul Quran sebenarnya sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Di situ dikatakan fala surata fil Quran a'dzam minal Fatihah. Tidak ada surat yang lebih besar, lebih agung ketimbang surat Al-Fatihah. Li'annahu la maqsuda a'dzam min maqsudiha. Tidak ada maksud yang lebih agung ketimbang maksud yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Wahiyya jami'atun li jami'i ma'anil Quran, karena Al-Fatihah mengcover seluruh kandungan makna-makna Quran. Dan ini jelas, clear disebut juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang membagi kandungan Fatihah menjadi 4 poin, dan itulah maqasidul Quran di situ. Oke, itu beberapa pendapat ya, di antaranya bahwa di dalam Fatihah itu terkandung tentang aspek usul pokok tentang tauhid, tentang ibadah, tentang apa itu kisah ya, al-akhbar ya, orang-orang yang diberi nikmat ya, tentang nubuah ya, kemudian tentang kisah yang disebut di situ misalnya terreferensikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu sedikit bicara tentang maqasidul Quran, apa itu ya. Oke, saya ingin masuk dulu karena menyinggung moderasi, mengingatkan saja kalau bicara tentang moderasi beragama, apa indikatornya? Indikator yang sering disebut oleh para ahli, dan saya juga sudah menulis buku moderasi beragama ya. Itu kalau Kemenak menyebut 4, tapi saya boleh tambahkan di situ. Kalau Kemenak itu versinya 4 ya. Pertama adalah al-mauqif al-mutasamih, sikap toleran. Jadi toleran itu sebenarnya kata toleran dari kata tasamuh ya. Itu awalnya adalah konsep bisnis, berdagang ya. Tapi kemudian dibawa konsep ini dalam konteks beragama. Seorang pedagang dikatakan tasamuh, longgar, aman aslinya kan longgar ya. Longgar, memberi ruang untuk negosiasi gitu. Misalnya Mas Wildan sebagai seorang penjual kasih harga ke saya 100.000, lalu saya menawar jangan 100.000 lah Mas Wildan, 90 ya. Lalu Mas Wildan bilang sudahlah saya turun harga sampai naik jadi 95. Nah, itulah tasamuh ya. Oke lah, nggak kenceng-kencengan gitu, toleran demi kebaikan bersama. Nah, beragama saya kira dalam konteks moderasi kita harus tasamuh. Tasamuh itu mensyaratkan adalah al-multazim bidinihi. Jadi committed terhadap agamanya sendiri, bahwa Islam is the single one, the true religion behind the God, tetapi membuka ruang kepada penganut agama yang lain untuk meyakini dan mempraktekkan agamanya yang diyakini sebagai benar. Jadi itu tasamuh. Tapi juga satu hal yang penting diingat ya, kalau Pak Kures sering menyebut di beberapa bukunya, jangan dengan dalih toleransi lalu kita tidak punya prinsip terhadap keberagamaan kita, alias misalnya ya menganggap bahwa semua agama itu benar. Saya kira ini tidak benar ya. Mungkin kalau mau dibikin longgar, semua agama itu benar menurut keyakinan masing-masing gitu kan ya. Kalau menyamakan semua agama, saya kira kita terjebak kepada apa yang disebut dengan paham sinkretisme ya. Islam tidak itu saya kira, tapi memberi ruang yang berbeda, lakum dinukum waliyadin misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk tasamuh ya. Tadi ada yang menarik dari Prof. Kures bahwa betapapun kita meyakini Islam, innad dina indallahil Islam ya. Baik itu difahami Islam sebagai formalized religion, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, maupun Islam yang difahami sebagai sikap ketundukan kepada Tuhan seperti yang dijelaskan oleh misalnya Prof. Nurholis Majid ya. Ya, oke. Tetap yang paling penting dalam konteks toleransi adalah ya tadi, kita berbeda-beda agama karena ada juga takdir-takdir sosial yang membawa kita berbeda.
Saya nggak bisa membayangkan kalau saya itu lahir dari komunitas Hindu misalnya. Mungkin saya tidak, bisa saja saya tidak beragama Islam. Mas Wildan meskipun apa itu sekarang Muslim ya, kalau misalnya sampean itu lahir di komunitas Kristen mungkin menjadi Kristen yang toleran tentunya kan karena belajar kan itu. Jadi takdir-takdir sosial ini yang kita juga harus sadari ya. Ya, meskipun juga ada fakta-fakta orang lahir dalam komunitas Hindu dia Muslim atau sebaliknya dia lahir dalam komunitas Muslim dia balik ke Hindu. Tapi ini adalah ruang-ruang sosial yang mesti kita diskusikan ya. Nah, karena keberagaman yang otentik saya kira yang toleran ya. Apapun agamanya ya. Kristen, Katolik, Hindu, kalau dia tidak toleran maka dia tidak mencerminkan otentisitas keberagaman. Yang kedua, beragama dikatakan apa itu moderat manakala ini yang tambahan saya, ada keseimbangan dan kesetaraan at-tawazun wal musawah. At-tawazun baina al-umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah. Itu satu tawazunnya itu moderat, seimbang antara urusan dunia dan akhirat. At-tawazun baina yakni maka al-aql ya wad-dhamir ya, antara pikiran dan hati. Ya, itu harus seimbang juga ya. Kemudian at-tawazun baina masalah yakni at-tawazun baina as-shalah al-fardhi was-shalah al-jama'i, antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Itu juga perlu keseimbangan. Itu moderat saja. Kemudian ada unsur al-musawah, kesetaraan dalam apa itu memandang orang lain. Jadi misalnya suami istri kita. Menurut saya ini konsep moderasi juga dibawa di dalam konteks kita berkeluarga. Ketika kita memandang istri kita sebagai objek, kita sebagai subjek, maka ini belum musawah. Mestinya istri adalah sebagai subjek yang setara dengan kita. Ya. Begitu juga dalam proses pendidikan, ya, bahwa mahasiswa kita, santri kita, murid-murid kita sebenarnya mereka adalah subjek, jangan didudukkan sebagai objek. Jadi ada kesetaraan entitas, ya, kesetaraan ontologi sehingga memungkinkan untuk berdialog dan saling memberi. Ya. Ketika dosen merasa dia, mohon maaf, misalnya apa itu superior, maka biasanya dia anti kritik. Tapi itu pandangan ontologis terhadap mahasiswanya mesti apa itu biasanya cenderung underestimate. Tapi kalau kita pandang bahwa mahasiswa kita adalah mereka juga punya pengetahuan, punya mu'toyat, punya data, sehingga data itu kita olah di dalam diskusi di ruang itu tentu akan lebih setara, sehingga disitulah ilmu akan terus berkembang, mengalami tatawur. Kemudian dalam konteks berikutnya yang disebut dengan moderasi beragama ya, itu adalah near violence ya, anti kekerasan, adamul unuf ya. Maka segala bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan simbolik ya. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan simbolik itu harus dihindari. Dalam bahasanya Bourdieu, kita sering tidak sadar melakukan kekerasan simbolik saat mengajar, Mas Wildan misalnya. Awas lo, kalau nggak rajin kamu nggak lulus. Itu dalam bahasa Bourdieu sudah kekerasan simbolik sehingga membuat mahasiswa kadang-kadang tertekan. Ya, mungkin akan lebih bagus bahasanya kalau Anda rajin, insya Allah Anda akan lulus dengan bagus. Ya. Tapi nggak usah diteruskan. Kalau nggak rajin nggak lulus nggak usah. Ya, juga. Jadi lebih ke apa itu bahasa yang motivatif lah. Ya. Educational dan motivatif itu jauh lebih encourage ya, menurut saya. Oke. Kemudian ya meskipun kalau di pondok kadang-kadang itu dipahami sebagai gaya apa ustadz, gaya kiai, di kampus juga itu kadang dipahami sebagai gaya dosen dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menyadari bahwa ada cara komunikasi kita yang mestinya juga jangan mencerminkan kekerasan simbolik. Karena Quran pun menyebut cara berkomunikasi yang diajarkan akan selalu smooth kan, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina kan, qaulan sadida. Itu adalah cara berkomunikasi yang saya melihatnya
anti kekerasan itu. Oke. Yang keempat adalah memiliki komitmen kebangsaan. Ini al-iltizam al-watani. Ini bolak-balik saya sering menyebut dan mengutip dari buku Sejarah Sirah Ibnu Hisham. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana ini komitmen kebangsaan, termasuk bela negara, menjaga ini dasar Pancasila, ini bagian dari moderasi beragama. Apalagi kita sebagai seorang Muslim terbesar di Indonesia. Saya bisa menunjukkan data sejarah, ya. Ketika Nabi di Madinah, Nabi punya apa yang disebut Mitsaqul Madinah. Di dalam kitab Syirah Ibnu Hisham itu menyebut ada 47 poin-poin atau pasal dari Piagam Madinah. Di pasal ke-43 itu dikatakan wa inna bainahum an-nasra 'ala man dahama Yathrib. Sesungguhnya wajib di antara mereka muslim non-muslim untuk membela kota Madinah Yathrib manakala diserang oleh musuh. Jadi komitmen kebangsaan apapun agamanya muslim non-muslim ini sebenarnya sudah dipancangkan kuat oleh Nabi di saat Nabi membangun kota Madinah bersama muslim non-muslim, ada Yahudi, kemudian Nasrani sebagian, kemudian agama lokal Madinah, orang Ansor, orang Muhajirin, ya, untuk membangun negara Madinah yang ini menginspirasi saya kira dalam konteks keindonesiaan. Kemudian ada data yang kedua saya tunjukkan, ya, bahwa non-muslim saat itu juga membela Madinah, ya, yang saat itu simbolnya adalah Nabi Muhammad. Masih dalam Sirah Ibnu Hisham ada seorang tokoh Yahudi namanya Mukhairik bin Nadhr, ya. Mukhairik bin Nadhr itu pada waktu perang Uhud beliau pidato. Dia seorang rahib, Mas Wildan, ya. Seorang rahib, ya, jadi tokoh Yahudi. Dia mengatakan, ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, inna munasaratan nabi, ya, karena saat itu yang memimpin Nabi, ya, membela Nabi hakun alaikum. Hak di sini artinya wajib buat kalian. Kemudian orang-orang Yahudi bilang, hadzal yaum yaumus sabt. Hari ini hari Sabtu enggak boleh perang, katanya. Mukhairik bilang, la sabta alaikum. Enggak ada Sabtu-Sabtuan. Sekarang saatnya membela Madinah karena mau diserang, kan tahun ketiga Hijriah itu. Bahkan sebelum wafatnya, Mukhairik itu berpidato bilang kepada kawan-kawannya, katanya gini, lain usibtu, kalau saya mati terbunuh, aimutu fil ghazwah, di perang Uhud, maka fa inna malikullahu lin nabi. Hartaku, dia orang kaya ini, Mas. Hartaku semuanya untuk Nabi. Betul, akhirnya Mukhairik bin Nadhr itu mati, terbunuh. Dan waktu itu melihat jenazahnya Mukhairik bin Nadhr, lalu katakan inna Mukhairik bin Nadhr khairul Yahud. Sesungguhnya Mukhairik bin Nadhr adalah sebaik-baik orang Yahudi dan hartanya akhirnya dijadikan menjadi modal Baitul Mal. Jadi makanya Mas Yuda tidak usah terlalu benci kepada orang Yahudi lah. Ya dilihat-lihat Yahudi yang mana, kan, ya. Yahudi itu ada 3, Mas, ya. Ada al-Yahud al-Usuli, Yahudi yang ortodok. Ada al-Yahud al-Watoni, Yahudi yang nasionalis. Ada al-Yahud as-Suhyuni, yang Zionis. Nah, yang Zionis ini yang penjajah. Ini yang kita mungkin perlu membenci. Itu pun juga terukur kebencian kita. Artinya ya tidak semua orang Yahudi itu jelek, karena data sejarah juga menunjukkan sampai sekarang juga ada orang-orang Yahudi yang tulus dalam beragama, yang saya kira masih memegang prinsip-prinsip nilai-nilai universal tentang kebaikan. Oke, jadi komitmen kebangsaan ini menjadi niscaya dalam konteks moderasi beragama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menghargai nilai-nilai budaya lokal, ya, yang disebut dalam bahasa Arab namanya uruf, zamannya a'raf, tradisi. Maka kita tidak boleh antri tradisi. Kita ini adalah tradisional itu tradisionalis dan tradisionalisme itu kalau sudah menjadi ism itu seolah-olah tradisi tidak boleh berkembang.
sama. Otoritatif sama otoritarianisme itu berbeda maksudnya. Kalau kita kuliah misalnya bilang kepada mahasiswa, awas nggak ikut kuliah saya, nggak lulus. Lalu orang datang ikut kuliah ke kita karena takut nggak lulus, itu namanya otoriter. Tapi kalau Mas Wildan datang karena dengan kepakarannya, mahasiswa datang silahkan ya, datang alhamdulillah, nggak datang ya nggak apa-apa. Karena kepakaran Anda mahasiswa full kelas, Anda namanya otoritatif gitu ya. Dan itu yang bagus seperti itu ya. Oke. Jadi misalnya kalau kuliah tafsir Nusantara ya, pakarnya kan Pak Islah. Jadi kalau nggak datang ya pasti rugi. Orang datang bukan karena ancaman ya. Ya misalnya. Ya, ini menghargai nilai-nilai budaya lokal, ini keniscayaan uruf bahasa Arabnya ya, kemudian dari kata uruf menjadi kata ma'ruf, nilai budaya yang dianggap baik. Ma'ruf itu kebaikan lokalitas dan itu sah dalam konteks beragama. Jadi agama tidak anti budaya sebenarnya. Islam juga tidak anti budaya. Nanti kita singgung bentuk moderasinya lah. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara tentang penafsiran keagamaan, maka saya mendefinisikan bahwa moderasi dalam penafsiran teks keagamaan adalah sikap ya tengah-tengah dalam memahami teks agama, dalam itu dan hadis yang memiliki ciri, saya menyebut 6 cirinya. Pertama, masih tetap menggunakan sumber riwayat dan sumber rohyi. Jadi at-tawazun baina an-naql wal aql. Riwayah wad-dirayah itu bentuk moderasi. Memahami teks ya perlu pakai akal. Tapi juga jangan akal saja, teksnya harus dilihat ya, sekaligus konteksnya dan seterusnya. Yang kedua, saya ambil contoh yang paling sederhana misalnya gini, ini dalam hadis ya. Kalau panjenengan lihat ada riwayat menyebut bahwa Nabi sholat pakai sandal, pakai tekleknya. Itu tentu riwayat ini tidak salah. Tapi kan harus dinalar ya. Konteksnya kan waktu itu masjid belum pakai keramik ya. Sehingga kita tidak bisa lalu memaksakan pemahaman itu karena ingin ikut sunnah Nabi sholat lalu sandalan ke masjid padahal sandalnya kotor atau sepatunya kotor. Tentu tidak bisa diterima ya. Oke. Saya dikasih waktu berapa menit nih Mas? Masih ada poin-poin yang 10 menit. 5 sampai jam 11 Bi. Nanti Oke, kita siap. Ya, sebentar lagi nanti ada dialog. Kemudian memahami teks tidak hanya jadi kata kuncinya fahmun nusus ad-diniyah wala yakni na'buduna an-nusus. Nafhamuna an-nusus ad-diniyah wala na'buduha. Kita memahami teks tapi tidak menyembah teksnya. Walakin yakni fahmu al-maqasid fima wara'a an-nusus. Ya. Jadi memahami maqasid di balik teksnya tadi ada. Kalau Pak Sairon menyebut ya magza itu istilahnya Nasr Hamid Abu Zaid ya. Lalu beliau menggabung jadi makna magza yang baru saja dikukuhkan tapi teorinya sebenarnya sudah lama dipakai oleh teman-teman. Ada istilah signifikansi, ideal moral, itu Fazlur Rahman, ada nilai utama, itu seingat saya juga Abdul Said menyebut itu. Silakan apa istilah maqasid ya. Kalau ulama-ulama maqasid itu ternyata istilahnya ada istilah ahdaf, ada ghayat, ada asrar, ada hikmah itu sering bergantian mereka menyebutnya. Dalam bukunya Yusuf Qaradawi Fahmu Fiqhil Maqasid itu ada. Kemudian ini penting saya kira. Dan saya ingin menegaskan bahwa maqasid itu ada maqasid yang bersifat sabitah, yang konstan, tapi juga ada maqasid yang dinamikiyah ya. Al-maqasid al-mutaharikah juga. Ya. Apa yang dianggap maslahah pada zaman tertentu bisa saja tidak maslahah di zaman atau dalam konteks tertentu. Dan ini menguatkan teori di disertasi saya bahwa kalau dalam konteks tafsir kan taghayyuru tafsir laisa bimujarrad taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wa innama aidan yani bi taghayyur manhajil fikir atau epistemologi. Ya, jadi epistem kita juga harus berubah.
ketika memandang maqasid, ya, misalnya contoh yang paling sederhana ya, ketika COVID ya, kalau orang dulu hanya berpegang pada teks ya, misalnya nggak Jumatan kan, lalu tiba-tiba diklaim kafir, munafik, tidak kafah ya, gara-gara nggak Jumatan. Ya padahal saat itu di saat kita belum siap dengan kondisi COVID, memang orang tegang, takut gitu kan, takut tertular dan sebagainya, sehingga muncul fatwa-fatwa untuk boleh tidak Jumatan di saat terjadi karithah atau wabah yang membahayakan. Ya. Boleh ya, enggak apa-apa kan gitu. Tapi ketika kondisinya sudah normal ya maaf kembali lagi kan gitu ya. Ketika baris misalnya tidak harus rapat-rapat. Dulu misalnya orang santri-santri setelah ngaji pada salaman sama kiainya sama ustaznya. Selama COVID kan enggak. Karena ada nilai maslahah yang harus dipertimbangkan gitu. Oke, dan lain sebagainya. Termasuk konsep mahram. Kalau dulu orang mahram mungkin belum ada tambahan, sekarang harus ditambah. Haji pun syaratnya harus ditambah, harus vaksin. Vaksin saja harus vaksin yang nomor 3 itu apa? Vaksin apa namanya, Mas? Yang ketiga itu? Booster. Itu kalau nggak booster, saya nggak bisa sampai Gorontalo ini ya kan. Mau ikut annual meeting misalnya. Nah, dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Memperhatikan aspek teks yang statis dan konteks yang dinamis ini sebenarnya idenya dulu dari Asy-Syahrastani. Kalau kita melihat di buku Al-Milal wan Nihal, beliau mengatakan an-nususu mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Maka la yumkinu ya, tidak mungkin ya an-nujawib al-iskaliyat ya, al-istimaiyah, problem sosial keagamaan ya, yakni an-nusus al-mutaniyah faqat bidun al-ijtihad. Jadi solusinya ya ijtihad. Nah, dalam konteks ini ya ijtihad maqasid. Ya, jadi ijtihad maqasid ini akan menjadi, atau tafsir maqasid dia akan menjadi solusi, jembatan epistemologi yang menjadi bridging ya, menyambungkan antara realitas dengan realitas yang tak terbatas dengan teks yang terbatas tadi. Karena jumlah Quran hanya 6.236 ayat. La yazidu wa la yanqus. Tapi tafsirnya bisa beragam, dan inilah kekayaan Quran. Oke. Kemudian menjaga nilai al-muhafadhu 'alal qadimi shalih wal akhdh ini penting. Sehingga tidak lompat. Jadi maka ketika bicara tafsir maqasid nanti kita lihat bagaimana dinamika ya, ulama-ulama dulu memahami ayat lalu pengembangannya itu bisa disambungkan sehingga nggak terjadi diskontinuitas sejarah kan gitu. Al-muhafadhu 'alal qadimi shalih wal akhdh. Maka saya belajar maqasid itu bukan berarti anti tafsir lama. Saya masih membaca bagaimana Ar-Razi, Tabari mengurai ayat-ayat dan lain, kemudian kita kembangkan ya. Maqasidnya sesuai dengan tuntutan perkembangan dewasa ini ya. Oke, membedakan hal yang merupakan wasilah, sarana dan tujuan, mana yang hanya sarana misalnya ya, mana yang tujuannya. Tujuan itu yang harus kita boleh. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa moderasi pemahaman teks agama ini melalui maqasid ini menjadi penting? Satu, menjaga autentisitas ajaran Islam. Jadi the authenticity of Islamic teaching is moderation. Ya, there is no Islam no moderation. Tidak ada Islam tanpa moderasi. Yang kedua, mendekatkan teks dengan realitas. Yang ketiga, menjadikan tafsir sebagai solusi, bukan sekedar narasi. Jadi kita melawan teori tafsir yang hanya on paper. Jadi tafsir itu harus juga on reality. Maka nanti gambarnya kelihatan. Saya akan menampilkan gambarnya misalnya begini ya. Kemudian tafsir harus dinamis, mu'rab, tidak boleh mandek atau mabni, beku dan baku ya, kecuali hal-hal yang sawabit. Yang sawabit pun nanti harus dilihat juga dari sisi prakteknya. Sholatnya wajib, tapi praktek sholatnya bisa mutaghayyirat, tergantung, dan Quran memberi ruang itu. Nyatanya ketika misalnya nyun sewu, ketika perang
ada yang menjaga, ada yang melanjutkan sholat, ya kan? Itu artinya ada informasi di Quran ya mengenai cara sholat itu bisa dinamis. Ketika sholat safar boleh di jamak, di qasar dan sebagainya, tapi sholatnya kan tetap. Meskipun, dan ini ulama-ulama misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ya sama-sama menganggap penting, caranya beda. Kalau Imam Syafi'i kita misalnya dalam kondisi nggak bisa sholat sempurna kan ada namanya sholat li hurmatil waktu. Kalau Imam Abu Hanifah ya cukup dikodok nanti ya, sholatnya dikodok atau mungkin cukup zikir ya dan seterusnya. Jadi artinya tapi bahwa sholat tetap harus dikerjakan semampunya, semaksimal mungkin ya. Caranya bisa sangat dinamis tergantung konteks yang lihat. Coba saya tunjukkan ini misalnya ini kalau saya itu gambarnya seperti itu Mas ya. Maka ini mufasir, ini saya agak bias, jadi harusnya ada gambar perempuan. Sebelum dikritik saya sudah ngomong Mas. Jadi nanti Mas Wildan bilang itu kok gambarnya laki-laki ya, sebenarnya harus ada perempuan. Kebetulan nemunya gambar laki-laki ya. Ini tag, ini mufasir harus mendialogkan dengan analisis konsep maqasid maslahannya. Ini ada konteks ya, dan dia bisa saling menyapa. Kemudian melahirkan ini tafsir maqasid sebagai produk. Yang kemudian produk ini jangan berhenti di sini, dia harus mengantar kepada aksi dan advokasi untuk tahqiqul maslahah dan darul mafsadah. Oke. Maka dalam konteks moderasi jelas ini pertautan epistemologinya jelas Mas. Coba Anda lihat ditulis di lanjutan saya ini ya. Nah, ini ya. Ini definisinya saya kira ya. Jadi kita definisikan maqasid sebagai approach, pendekatan penafsiran yang menitik berankan pada penggalian dimensi maqasid ya, bukan berarti mengabaikan yang lain ya. Tapi murakaznya, tarkiznya, aksentuasinya adalah menggali dimensi maqasidnya itu. Baik itu yang bersifat pokok, fundamental maupun yang partikular. Kalau yang pokok itu biasanya yang dirumuskan dengan khamsu daruriyat tadi, sedangkan yang partikular itu adalah tema yang sedang kita kaji. Nanti saya kasih contoh, salah satunya ada contohnya. Dan itu semua basisnya teori maqasidul Quran, maqasidul syariah. Punya tujuan tahqiqul maslahah wa darul mafsadah. Oke. Nah, itu definisi yang saya buat. Kemudian ini kalau dari Wasfi Asur itu at-tafsir an-wa nau'un min anwa'id. Jadi hanya selalu kain salah satu macam saja. Wattijahun min ittijadi. Maka kehadiran maqasid ini bukan ingin mendelegitimasi produk-produk tafsir lain, tapi melengkapi dan menambah perspektif supaya tentunya lebih maqasid ya. Tafsirnya itu lebih mampu mengantar kepada tujuan-tujuan Quran itu. Jangan berhenti hanya dianalisa bahasa, dianalisa keindahan kosakata, uslub dan sebagainya, tapi bagaimana maqasid dari Al-Qur'an tadi bisa mewujud merealize di dalam kehidupan itu ya, termasuk nanti kita menjelaskan sholat dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini maqasidul Quran ya mayati fi ilail Quran alladzi anzalallah ta'ala hudan linnas ya minal awamir wan nawahi wal ahkam wal qasas al-Qur'ani wal amsal wal aqsam wa ghairiha allati min ajliha tahaqqaqat maslahatul ibad wa hiya salahul fardi, salahul mujtama, salahul alam. Wa hunaka al-qiyam al-Qur'ani ala asasi allati biha tatimul maslahah wa hiya al-adalah wal musawa wal insaniyah wal wasatiyah wal hurriyah ma'al mas'uliyah. Ini saya memahami maqasidul Quran sekaligus nilai maqasid fundamentalnya seperti itu. Yaitu apa? Di situ diringkas ada kebaikan atau kemaslahatan individu, itu tujuan Quran itu, mengantar kebaikan individu, kebaikan sosial, kebaikan global. Kalau mau ditambah lagi teorinya, ini saya kutip yang 3 ini dari Abdul Karim dalam bukunya Maqasidul Quran, tapi sebenarnya ada celah di sini. yakni solahul fardi baru solahul usro, kebaikan keluarga dulu sebelum ke masyarakat. Ini kritik saya kepada
Tapi tidak saya cantumkan, tapi boleh dicantumkan. Sholahul usrah, kebaikan keluarga. Sholahul mujtama, kebaikan masyarakat. Baru sholahul sya'ab, tambah lagi. Baru sholahul alam. Jadi ada 5 sebenarnya tahapannya, jangan lompat. Ya. Kalau mau dikritik itu punya Abdul Karim. Ya. Oke. Nah, nilai maqasid Quran yang esensi saya 5 rumuskan, yakni al-justice, al-musawah, equality, al-insaniyah, humanity, al-wasatiyah, moderation, al-hurriyah, freedom, with responsibility, ya, kebebasan dengan bertanggung jawab. Nah, oke. Nah, di sini relasi epistemiknya, kenapa maqasid? Karena kita berhadapan dengan 2 kategori. Jadi saya kira teman-teman sudah terbiasa ya. Ada yang disebut dengan al-ittijah al-harfi an-nasi, yang skriptualis. Ini ya ya'budun nusus wala yafhamunal maqasid. Kemudian yang liberalis, ini yang taktilun nusus wala yafhamunal maqasid. Jadi mendisfungsionalkan teks, tidak memahami maqasidnya. Nah, kita masuk yang ketiga, ini yang moderat, kontekstualis maqasidi. Makanya saya bilang, apa bedanya tafsir maqasid dengan kontekstual? Ya, ada irisan-irisan yang saling bertemu. Orang tidak bisa kontekstual kalau nggak memahami maqasid. Maka maqasid juga menjadi jembatan untuk bisa menangkap kontekstualisasi penafsiran. Ya, oke lah, apapun istilahnya. Hanya bedanya nanti maqasid itu fitur-fiturnya jelas. Ketika membahas ada analisis hifdzun nafas, hifdzul aqal, dan sebagainya itu jelas, itu lebih clear di situ kalau maqasid, dan nanti kita contohkan. Nah, sekarang bentuk moderasinya dalam konteks Islam apa? Misalnya relasi agama atau Islam dengan negara, dengan budaya, dengan sains, jelas sekali ini. Misalnya tentang relasi Islam dengan negara. Kita ini masuk yang mana kalau pakai maqasid? Kita itu masuk yang ketiga. Kalau yang pertama ini literalistik. Ya, ini kelompok yang disebut dengan integralistik, agama dan negara menyatu. Al-Islamu huwa dinun wa daulah. Ini model misalnya Sayyid Qutb. Sehingga Islam kafah itu negaranya harus Islam. Jadi negara harus diklaim sebagai Islam. Menurut saya tidak harus. Pemahaman saya karena di Quran tidak ada. Baladan Islamian, yang ada adalah baladan aminan. Ya tak? Jadi misalnya lah ayatnya itu apa? Baldatun thayyibah, redaksinya ya. Negara yang thayyibah, yang baik, tidak dikatakan baldatun Islamiyah. Jadi itu iman saya secara semantik mengindikasikan bahwa Quran sebenarnya tidak ingin formalize Islamic State. Negara Islam yang diformalkan, tidak. Maka kita menganggap yang integralistik ini untuk konteks Indonesia nggak cocok. Nanti akan terjadi disintegrasi justru terhadap kelompok-kelompok non-muslim. Kemudian yang sekularistik, ini pemisahan agama dengan negara. Ini juga nggak cocok. Karena apa? Karena di Indonesia bagaimanapun nilai agama, budaya akan ikut mewarnai di dalam proses tata kelola negara. Maka yang paling pas, yang moderat, yang maqasid adalah yang akomodatif atau simbiotik. Nilai-nilai universal Islam sebagai basis moral dalam tata kelola negara itu menjadi sebuah keniscayaan. Itulah NKRI dengan dasar Pancasila, dan itulah bentuk moderasi di dalam relasi agama Islam dengan negara. Jadi kita ini Darussalam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam, negara yang damai, yang Darul Pancasila, yang bisa mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Itu bentuk moderasinya. Maka saya kira tidak ada alasan lagi untuk menolak eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pancasila is not religion, but Pancasila does not contradict to any religion. Nah, silakan aja, ini sudah menjadi kesepakatan dari para founding fathers ya. Oke. Kemudian kalau dalam konteks apa ini? Relasi sains. Nah, dalam konteks budaya bagaimana? Kita ada 3 teori itu, Mas. Ya, ada tahrif. Biasa. Iya.
Coba, tradisi budaya yang memang benar-benar bertentangan dengan Islam ya yang harus ini kalau nggak ada ditolak. yang satu. Misalnya mengubur bayi waktu banat, ya tak? Free sex, minum-minuman keras, perilaku seks sejenis, LGBT, korupsi, itu harus ditolak. Ya. Nggak bisa, itu tahrim, jelas. Ini relasi agama, dalam hal ini Islam yang dengan budaya. Kalau yang taghyir itu yang melalui perubahan. Ya. Misalnya dulu ada tradisi nyadran, pakai kemenyan, lalu berubah menjadi tahlil bersama, ziarah kubur, kenduri, dan sebagainya, itu memungkinkan. Ya. Kemudian ada budaya orang pakai menara, itu kan budayanya Yahudi. Dari manara itu hanya tempat api, tapi dipakai untuk azan. Jadi alih fungsi. Ya. Enggak apa-apa. Kemudian yang tahlil itu yang pembolehan, ketika memang budaya itu secara substansial tidak bertentangan dengan Quran, dengan Islam. Contoh silaturahmi yang dibungkus dengan tradisi lokal, misalnya mudik. Jadi mohon maaf teman-teman tidak perlu alergi dengan istilah mudik. Itu budaya Indonesia. Jangan Quran itu nggak mengajarkan mudik, hanya mengajarkan hijrah misalnya. Nah, itu saya kira cara berpikir yang tidak moderat. Sungkem dianggap menyembah syirik, padahal sungkem itu symbolizing kita bakti kepada orang tua, membungkukkan dalam konteks hormat. Ya, sawalan itu adalah artikulasi dari kita saling memaafkan, silaturahmi, termasuk memberi cincin saat lamaran. Itu adalah artikulasi hadis Nabi. La yaktubur rajulu khidbata akhi hatta yatruka hatta yang kiha au yatruka. Jadi seorang tidak boleh melamar lamaran orang lain sampai dia menikahnya atau dia meninggalkannya. Maka dikasih simbol cincin supaya Anda kalau mau jatuh cinta kepada perempuan yang sudah pakai cincin pertunangan, berarti jangan, karena dia sudah dalam ikatan pertunangan. Jadi, maka falsafah sebelum janur melengkung masih milik umum itu nggak berlaku, Mas Wildan. Ya. Tunangan pun sudah ada kode etiknya. Itulah kita pentingnya memahami relasi budaya. Oke, saya kira itu. Kemudian ini gradasi makosidnya. Saya kira teman-teman sudah melihat, dan ini penting dalam bahasanya pakar makosid yang dari Mesir itu. Siapa Mas? Aduh, astagfirullah. Jasir Auda. Ini yang hajiat tahsiniyat daruriyat ini tidak harus dipisah. Saya setuju karena pendekatan sistem. Ya, jadi jangan lagi berpikir parsial. Ini meskipun dalam saat tertentu kita harus memilih mana yang daruriyat. Contoh berpakaian misalnya. Yang prinsip kan memang satrul aurah, menutup. Tapi kan harus dilihat kebutuhannya. Kalau datang ke pengajian sama datang ke kuliah atau mau main sepak bola, tentu pakaiannya kan berbeda. Jadi mahasiswa kalau ada yang ngeyel kan, Pak, yang penting saya nutup aurat, lalu ke kampus sarungan misalnya. Ya kita bisa bilang Anda tidak memahami maqasid. Kebutuhannya kalau ke kampus ya pakai yang rapi. Kemudian tahsiniyatnya misalnya menyesuaikan antara, kalau perempuan yang paling pinter ya, perempuan itu paling pinter menyesuaikan perpakaian. Kalau kerudungnya merah nanti tasnya ikut merah, sepatunya merah, karena mereka mengamalkan konsep munasabah. Nah, itu tahsiniat kalau dalam bahasa tafsir maqasid. Tapi idealnya ini tiga ini saling berinterkoneksi ya. Jadi tidak harus dipisah. Begitu juga soal makan, bukan sekedar kenyang kan, tapi yang bergizi, yang sehat kan gitu ya. Bahkan tampilan makanannya itu anak-anak muda kalau di kafe itu mau makan coklat saja yang harus ada gambarnya warung karena dia sedang berbunga-bunga, itu tahsiniyat. Bukan hanya soal rasa tapi bentuk makanannya harus indah kan. Bersih dan seterusnya. Oke, ini nilai-nilainya. Maka ini penting saya sampaikan, sebuah produk tafsir yang mengandung yang bertentangan dengan nilai 5 ini saya katakan tidak maqasid ya. Jadi ada nilai insania, nilai hurriyah, maskuliyah, nilai keadilan, nilai kesetaraan. Nah, contohnya langkah-langkahnya ini, langkahnya 9 nanti boleh ditanyakan ya. Saya sudah rumuskan
Dan saya akan kasih contoh sedikit aja, 5 menit Mas ya, tentang Al-Mujadilah ini misalnya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini ayat ini kalau telah pakai teori maqasid misalnya analisis teksnya ya. Kata jadala yujadilu ini kan bentuk musyarakah. Jadi ada keterlibatan dua orang ya dalam sebuah aktivitas. Perdebatan antara Khawlah binti Sa'labah dengan Nabi ya. Dia berdebat ya, berdialog ya. Di satu sisi di situ ada maqasid pentingnya meneguhkan dimensi kesetaraan laki dan perempuan. Jadala yujadilu. Jadi ini adalah dua subjek yang saling berdialog dalam konteks ayat ini adalah Khawlah binti Sa'labah dengan Nabi. Kemudian wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perdebatan kalian. Ya. Ini isyarat ada maqasid bahwa suara perempuan harus diapresiasi. Kalau dalam konteks Indonesia ya minimal 30% keterwakilan perempuan kan ya. Dan ini lalu menjadi kebijakan. Misalnya penerima award ya scholarship itu minimal harus ada perempuan 30%. Kalau ada calon 3 maka yang misalnya yang dua laki, yang satu harus perempuan, enggak boleh tiga-tiganya. Ini juga saya terapkan Mas Wildan ketika ada sidang ujian disertasi harus ada perempuan. Enggak boleh semuanya laki-laki. Nah, ini. Jadi suara perempuan harus didengar. Tuhan saja mendengar. Kemudian maka ayat ini menegak ada maqasid yakni ada nilai maqasid yakni musawah, peduli terhadap nasib perempuan yang akan mengantar kepada keadilan dan wasatiyah atau moderasi untuk merealisasikan kemaslahatan. Oke, lanjut. Konteks ziharnya, ini sababun nuzulnya ya. Misalnya, konteks zihar yang dilakukan oleh Aus bin Somit yang menzihar Nabi, ini adalah bentuk kekerasan simbolik. Karena Aus bin Somit mengatakan anti alayya kadhari ummi, gara-gara waktu itu Khawlah binti Sa'labah mau diajak hubungan, saya kan enggak mau. Ya, lalu marah dia. Lalu Aus bin Somit melakukan statement zihar ya, anti alayya kadhari ummi. Zihar saat itu dianggap sebagai bentuk perceraian. Tapi Khawlah kekeh, enggak, dia enggak mengatakan cerai. Jadi waktu dialog dengan Nabi. Nabi pun saat itu bilang, wah, ya itu kalau menurut kebiasaan orang Arab jahili ya kamu sudah tertolak, saya nggak bisa ngomong apa. Sampai kemudian tanda kutip Khawlah binti Sa'labah mengancam kalau sampai nggak bisa mutusi saya mau lapor langsung ke Tuhan kan gitu. Akhirnya turun ayat yang memberi solusi bahwa zihar tidak bisa diklaim sebagai tolak ya. Dan nanti ada lanjutan penjelasannya ya sebentar lagi. Hegemoni patriarkis demikian kuat hingga nyaris tidak ada negosiasi antara istri dengan laki-laki saat itu. Ini konteksnya ya. Khawlah binti tak protes atas realitas masyarakat ya, yang awalnya tidak mendapat respon memuaskan dari Nabi, dia protes langsung mengadu kepada Tuhan. Lalu disitulah ada hukum tentang zihar. Nah, maka ayatnya alladzina yudhahiruna minkum min nisa'im lahunna ummatihim in ummahatum illallahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Misalnya. Jadi di sini jelas ada relasi di kritik Quran, relasi eksistensial ibu dan anak ditandai salah satunya dengan proses melahirkan. Maka ketika Aus bin Somit menganggap istrinya seperti ibunya sehingga menghalangi atau menjadi barrier penghalang dia mau tidak akan melakukan hubungan seksual dengan istrinya, jelas itu sebuah ungkapan yang bohong ya. Tidak bisa, itu bukan anak dan ibu, penisbatan ibu secara biologis ya. Tidak bisa seperti itu. Yang tidak terkait dengan proses melahirkan dinilai bohong. Itu sebabnya ucapan zihar dinilai ucapan yang mungkar dan bohong sebab tidak sesuai dengan fakta dan realita. Islam melakukan rekonstruksi tatanan sosial yang bias tapi menuju kesetaraan. Konsep zihar mengalami dekonstruksi dan rekonstruksi dari yang tadinya cermin hegemoni laki-laki atas kaum perempuan menjadi sebuah mekanisme sosial yang mengandung maqasid satu, untuk negosiasi dan tawar-menawar antara suami istri dalam memperbaiki konflik rumah tangga. Itu kan konflik juga, menghindarkan kekerasan simbolik maupun fisik, sekaligus advokasi kaum perempuan sebagai pihak yang lemah saat itu. Jadi ayat zihar ini mengandung advokasi, bentuknya apa? Coba lihat terakhir ini.
Suami yang melakukan zihar menyamakan punggung istrinya dengan ibunya dengan dalam rangka mengharamkan dirinya untuk berhubungan seks dengan istrinya, wajib membayar kafaroh, terkena hukuman jika ia ingin kembali kepada istrinya dan atau mencabut ucapan ziharnya. Hal itu bertujuan atau maksudnya agar suami tidak bersikap sewenang-wenang kepada istrinya. Denda memerdekakan budak, di situ ada makosid, yakni hifdzun nafas, sekaligus ada nilai insaniah bahwa tidak semestinya manusia diperbudak, maka dimerdekakan lewat mekanisme kafaroh ketika orang bersumpah zihar. Di situ ada nilai insaniah. Jika tidak mampu, maka apa? Disuruh puasa kan? Puasa ini, supaya ada efek jerah ya, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Ini juga ada makosid tuh supaya dia jadi baik lah, mengantar kebaikan rumah tangga, masyarakat dan kemudian tidak mampu disuruh ngasih makan orang miskin. Ini ada hifdzul mal yang menyantuni kan, ada hifdzun nafas, ada sholahul mujtama. Jika suami tidak ingin kembali ke istrinya maka ia wajib menjatuhkan talak, dan jika tidak mau menjatuhkan talak atau tidak sanggup kafaroh, maka posisi zihar akan dianggap sebagai sumpah ilah dan hubungan pernikahan suami istri putus selamanya, tak boleh lagi ada rujuk. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada kasus yang menimpa Salamah bin Shakhr al-Bayani, bisa dilihat di dalam buku Muhammad bin Ashur dalam Tahrir wa Tanbih. Jadi kesewenang-wenangan laki-laki dikat dengan hukuman zihar tadi. Terang ini kesimpulannya ya sudah, kamu putus, jangan lagi melakukan kekerasan. Saya kira itu kesimpulan terakhir. Makosid fundamental dari ayat zihar: menjaga agama melalui hukuman kafaroh puasa, menjaga harta melalui hukuman kafaroh memberi 60 miskin. Nilai makosidnya meneguhkan dimensi kesetaraan, keadilan, serta nilai kemanusiaan. Makosid parsialnya ayat zihar mendengarkan suara perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, memberi efek jerah terhadap pelaku kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Abi, penjelasannya sangat komprehensif dan juga menginspirasi, terutama bagi para peserta. Mungkin sedikit info di sini, para peserta berasal dari banyaknya dari murid-muridnya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim, juga ada dari PPL yang di PSK, kemudian dari Ustadz-Ustadzah yang tergabung di Cari Ustadz, dan para alumni program Pusat Studi Al-Quran. Mungkin sebagian peserta bertanya-tanya kenapa saya manggil beliau Abi. Sebagai informasi mungkin beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah di Yogyakarta, dan saya adalah santri beliau di pesantren tersebut. Jadi kami santrinya terbiasa memanggil Abi begitu. Baik para peserta sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat peserta, di room chat saya sudah bagikan link untuk daftar hadir bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat. Silahkan mengisi link tersebut. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan di room chat, tetapi saya ingin membuka terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya langsung. Silahkan langsung raise hand. Sudah ada Alif Jabal Kurdi. Silahkan Alif, langsung saja. Singkat ya. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan terima kasih atas Abi yang telah menyampaikan presentasinya terkait at-tasammuh fit tadayyun. Ya. Dan sebelumnya saya
ya selalu berdoa kepada guru kami, Prof. Abdul Mustaqim, semoga selalu dalam keadaan sehat, Amin. selalu dilindungi dan selalu bisa menginspirasi kami para santrinya tentunya. Amin. Baik Abi, di sini saya punya pertanyaan, dan tentunya pertanyaan ini semoga tidak hanya bisa terjawab secara lisan, tetapi juga nantinya kami sangat menunggu kehadiran buku metodologi Abi, yang tentunya itu mungkin bisa saya jadikan sebagai tesis nantinya untuk S2. Baik, pertanyaan saya adalah bahwasanya term maqasid itu adalah term yang diakomodasi atau dipinjam dari kajian ranah filsafat hukum Islam atau usul fikih. Nah, tetapi dalam penyampaian panjenengan tadi, saya belum melihat secara detail bagaimana aplikasi usul fikih nantinya di dalam tafsir maqasidi seperti itu. Karena bagi saya pribadi, dan ini juga disampaikan oleh beberapa guru kami di sini, khususnya misalkan Prof. Said Agil Hussein Munawar, dalam mengkaji Al-Quran, tentunya pendekatan usul fikih itu sangat dibutuhkan. Maka kehadiran tafsir maqasidi merupakan salah satu penafsiran yang benar-benar, metodologi penafsiran yang benar-benar memperlihatkan bahwasanya usul fikih itu penting sekali dalam mengkaji tafsir seperti itu. Nah, di sini maka saya ingin melihat bagaimana ketegasan dalam aplikasi usul fikih dalam teori maqasid ini sendiri. Dan yang kedua terkait dengan tema utama dari kajian ini, yaitu at-tasamuh atau toleransi. Kemarin saat kami berjumpa dengan Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan bahwasanya radikalisme atau ketidakmoderatan seseorang dalam beragama itu disebabkan oleh halatun nafsiyah atau kondisi psikologis mereka. Jadi bukan halatun fikriyah. Jadi bukan permasalahan dia itu mampu atau tidaknya memahami teks atau tidak, tetapi ini berkaitan erat dengan halatun nafsiyah. Jadi karena halatun nafsiyah ini kemudian berakibat atau berimplikasi terhadap halatun fikriyahnya. Nah, di sini saya ingin melihat respon jenengan terkait dengan pendapat Habib Ali Al-Jufri tersebut. Apakah jenengan sepakat bahwasanya permasalahan at-tatarruf fit tadayyun atau at-tatarruf fit din itu disebabkan oleh halatun nafsiyah semata, atau sebenarnya itu berawal dari halatun fikriyah yang kemudian menyebabkan halatun nafsiyahnya juga terganggu gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya juga Mas Wildan yang merupakan senior saya juga di LSQ Ar-Rahmah. Kebetulan sekali saya sedang menggunakan bajunya LSQ ini. Ya, terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Matur nuwun atas kesempatan diberikan, dan juga astafid minkum ya Abi al-ilma wal jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, Ngebi. Oke, boleh lah. Ya. Silakan, ini raise hand yang kedua ada Dina Istiqomah. Singkat ya. Ini Mas Wildan sudah mengamalkan al-musawa, jadi jangan laki saja yang boleh bertanya. Perempuan kasih kesempatan. Dengarkan suara perempuan itu tadi, mengamalkan al-mujadalah kan ya. Ya, maqasid itu sudah. Ya, langsung boleh unmute ini yang sudah raise hand. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Istiqomah, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Izin bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya, mungkin ini di luar dari materi kita yang bagian moderasi, Ustaz, tapi masih dalam ruang lingkup tafsir maqasidi. Baiklah, Ustaz, pertanyaannya, apakah ada implikasi pada ayat-ayat tikrar di dalam tafsir maqasidi, Ustaz? Jika ada, ayat-ayat apa? Ayat-ayat tikrar, Ustaz, yang sering ada pengulangan, yang sama. Ya, baik.
Jika ada, mohon penjelasannya dan juga Baik, beserta baik. contohnya, Ustaz. Terima Terima kasih. kasih, Assalamualaikum Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua penanya. Mungkin ada satu lagi, barangkali ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung. Kalau tidak ada, ini ada kita persilakan dulu dua dulu, Bi. Oh Nanti ya. di Saya Zoom jawab singkat ya dulu ya, ya. di room chat masih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih Mas Alif sudah mengingatkan betul bahwa saya setuju dan saya melakukan itu, Mas ya. Jadi teori usul fikih itu sangat kuat dalam tafsir maqasidi. Misalnya begini, contoh yang paling sederhana kalau kita belajar usul, kita harus membedakan apakah ayat ini majas atau hakikat. Itu jelas ya. Ini contoh, misalnya begini. Saya kasih contoh ya. Misalnya memahami ayat-ayat amsal di Quran. Itu jelas analisis usul fikih ini majas, ini hakikat jelas sekali. Misalnya kenapa kok dalam ayat hubungan suami istri itu kok pilihan katanya aula mastumun nisa. La masa yula misu. Itu sebenarnya kan majas. Ya. Bukan menyentuh dalam pengertian jildan bin, meskipun Imam Syafi'i memahaminya itu hakikat dalam konteks menyentuh jadi batal ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, saya cenderung mengatakan ini majas, bahwa hubungan laki dan perempuan disimbolkan dengan menyentuh itu maknanya apa? Bahwa relasi suami istri itu harus dengan kelembutan, tidak boleh dengan kekerasan. Itu psikolinguistik, Mas Alif. Maka menyentuh, coba Mas Alif kalau mempraktekkan menyentuh gimana coba? Nyentuh itu disentuh itu temboknya. Mosok nyentuh gini kan enggak, nyentuh kan halus kan. Lembut, halus. Itu loh. Jadi Quran sebenarnya secara kebahasaan diksi pilihan aula mastum itu mengajarkan ya kamu sama perempuan harus lembut, itu istrimu. Begitu juga misalnya dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini kan majas juga. Ya, bukan hakikat. Tapi di balik majas itu ada maqasid. Kenapa perempuan dan laki-laki suami istri itu kok disebut pakaian? Harus saling menutupi. Yasturu ba'duhum ba'don. Harus saling melindungi, ya. Karena fungsi pakaian kan menutupi, melindungi dari panas. Supaya nggak kepanasan, dari dingin, supaya nggak kedinginan kan. Kemudian pakaian itu juga harus dirawat kan. Kalau ada yang kurang ditambal gitu kan. Entah demikian, mohon maaf. Kalau memang pakaian sudah nggak layak pakai, maka Islam pun memberi ruang. Ada boleh cerai kan. Tapi ini jalan terakhir ketika sudah nggak ada solusi, boleh ganti pakaian. Tapi selagi masih bisa dirawat ya, dan memang tugas kita untuk merawat sepanjang hayat, maka itulah relasi laki perempuan disimbolkan libas. Dan itu saya kira sangat kuat analisis majas dan hakikat dimasukkan gitu. Dan belum lagi misalnya dalam ayat poligami itu analisis syarat dan jawab kan misalnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka itu kalau dipertegas, sayangnya di prakteknya kan enggak. Orang praktek poligami hanya fangkifu mato balakumnya. Lalu tadi terjebak, yang penting prakteknya. Ini sunnah Nabi. Lupa bahwa di situ ada syarat dan jawab. Kamu kan enggak bisa adil ya, sudah satu saja. Sehingga itu dipahami bahwa sebenarnya ending maqasid ayat itu supaya monogami. Ya, kalaupun ada praktek masna wa thulatha wa ruba itu sebagai sosial mekanisme, ya, mekanisme sosial yang jangan dipahami berhenti di ayat itu, tapi ada maqasid bahwa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harasu. Anda tidak bisa benar-benar adil, maka endingnya ya fawahidatan atau fawahidatun, ada dua riwayat itu. Nah, ini analisis qiraatnya, kalau dibaca fawahidatun tekanan monogaminya lebih kuat. Kalau dibaca fawahidan ya tetap monogami tapi tidak sekuat yang fawahidatun. Fawahidatun takfikum, ya, satu cukup bagimu.
Oke, itu misalnya Mas. Nanti kalau dipraktekkan ya tentu saja nggak bisa saya kasih contoh secara lebih rigid karena waktu dan ruangnya terbatas. Tapi yang jelas saya setuju Pak Akil Munawar juga sangat mendorong bahwa untuk bisa memahami maqasid dengan bagus usul fikih. Belum nanti ada istilah iktibarul ma'alat. Iktibarul ma'alat itu adalah mempertimbangkan impact pasca kita menentukan bahwa maqasidnya ini dan itu. Harus diuji di lapangan. Keputusan memahami ayat seperti ini dan seperti itu lalu mengambil kesimpulan yang maslahah seperti ini harus diuji. Oh ternyata kok dampaknya tidak bagus. Misalnya contoh, undang-undang mempromosikan poligami dengan alasan wah itu banyak janda-janda dan seterusnya misal. Begitu undang-undang membolehkan secara lebih masif ternyata banyak konflik. Orang-orang yang poligami bahkan ada suami diracun oleh istrinya dan maka ini harus ditinjau ulang. Oh kalau begitu ternyata di faktual tidak seperti yang diidealkan sehingga untuk menentukan maslahah itu harus ada ukuran-ukuran di realnya. Nah nanti di riset Makos itu ada 3 Mas Alif ya ya itu yang betul saya terima kasih diingatkan. Nanti saya akan membagi 3 riset Makosid. Yang pertama adalah kritisisme terhadap produk tafsir sebagai kritik. Jadi mengkritik produk tafsir, mengkaji produk tafsir untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai maqasid dan sebagainya. Yang kedua, untuk memproduksi tafsir baru yang lebih maqasidiyah. Dan yang ketiga, untuk melihat kebijakan. Jadi misalnya kebijakan kuliah daring, apakah itu sudah maqasidiyah apa enggak? Kebijakan kuliah offline, kebijakan misalnya misalnya ada kebijakan melarang perempuan kerja malam dan sebagainya, itu harus dilihat maslahah apa tidak. Itu bisa diukur dengan ukuran-ukuran tertentu tentunya, yaitu melibatkan perspektif-perspektif yang lain, psikologi dan seterusnya. Ya. Oke, itu. Yang kedua, pertanyaan Mbak Istiqomah, pengulangan jelas ya. Mengulang itu akan melahirkan efek. Maka di surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sebenarnya mengulang dalam rangka memperkuat pesan yang ingin disampaikan Tuhan. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan wahai jin dan manusia. Ya. Jadi mengulang itu punya maqasid memperkuat pesan. Makanya mohon maaf, ini kenapa tafsir maqasid kok saya sampai juga heran. Saya itu menerima undangan BICIS itu sejak tahun 2019 itu Mas Wildan, mungkin ada 50-70 kali. Oh mungkin orang tertarik dan ingin mengulang-ulang. Ya, saya pun menyampaikan di kelas juga tak ulang-ulang. Kalau di belakang diulang-ulang, bila Quran saja ngajari berulang-ulang, ikro sampai 2 kali. Jadi mengulang itu bukan sesuatu yang negatif. Karena apa? Pembacaan yang kedua tentu akan lebih baik daripada pembacaan pertama. Pembacaan ketiga akan lebih baik dari pembacaan yang kedua dan seterusnya. Jadi saya kira mengulang bukan sesuatu yang negatif. Manakala mengulangnya ada upaya untuk terus menemukan something new, sesuatu yang baru. Nah, begitu. Tadi ada yang terlewat satu, pertanyaan Alif soal radikalisme. Oh iya. Nah, Nah, kalau kita memahami teori sebab itu tidak monolitik, maka mungkin Ustadz Habib Jufri ya tadi. Habib Jufri ya. Habib Jufri mungkin beliau berpikir dari sisi aspek dominan. Yang dominan adalah orang menjadi radikal itu halah psikologinya memang sudah keras. Dan itu maka bisa ditemukan bukan hanya di orang Islam tapi juga di orang Hindu, Buddha, Katolik. Kalau wonge atos, apapun agamanya ya atos kan itu. Ya gitu. Tetapi saya ingin mengatakan begini bahwa sebab itu tidak tunggal. Maka bisa saja halah fikriyah, soal konsep. Kalau tadi Pak Kures menyebut kalau Anda bisa mengalahkan argumen dia, tapi nggak bisa mengalahkan kepala batu dia. Nah, itu fikriyahnya
yang muskilah. Tapi kalau dia mau berubah fikriyahnya akan mempengaruhi tindakannya. Kemudian saya tambah ada halah maliyah. Halah yang terkait dengan uang. Suami itu kalau sedang banyak uang, istrinya mecahkan gelas mungkin tidak marah. Ya dah. Jadi ada hubungannya itu hifdzul mal dengan hifdzul emosi gitu loh. Kita ini kalau sedang apa itu katakanlah berbahagia, apalagi mohon maaf sampean baru dapat prestasi lalu dapat reward atau baru nerima living cost gitu kan, temannya nyenggol gitu ya enggak apa-apa, ayo ngopi bareng kan gitu. Tapi sedang nggak punya uang disakiti tambah marah kan gitu ya. Ya makanya penting juga. Dan itu ada risetnya di Jakarta. Di Jakarta itu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok saudara kita itu ternyata ada hubungannya dengan persoalan ekonomi. Makanya ekonomi itu penting, hifdzul mal itu penting. Ya, sehingga umat Islam itu akan menjadi lebih tasamuh kalau secara ekonomi dia mapan. Nggak mau lagi demo ya, karena dia mau demo mau bakar-bakar itu karena apa? Li ajlil fulus ya. Allahu Akbar karena 100.000 tambah 100 lagi sami Allahu liman hamidah kan begitu ya. Bisa jadi begitu ya. Nah, jadi ada aspek maliyahnya. Jadi saya melihat banyak faktor bahwa mungkin aspek psikologi itu menurut Habib Jufri dianggap sebagai faktor dominan ya tidak salah saja. Tapi ada faktor lain termasuk penafsiran keagamaan. Ketika orang diajari berpikir moderat, maka nanti haliahnya bisa lebih moderat, lebih santun, lebih ramah, dan seterusnya. Baik, Oke. baik. Terima kasih Abi atas jawaban-jawabannya. Saya kira cukup. Sesi kedua, silakan barangkali ada yang mau bertanya langsung. Ada Mas Raihan. Silakan Mas Raihan langsung saja. Singkat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Wildan atas kesempatannya dan juga Abi Abdul Mustaqim atas ilmu yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya mungkin sangat sederhana karena tadi sudah disebut juga bahwa ada cantolan dengan usul fikih. Jadi mungkin yang terbayang di saya itu kan usul fikih kaitannya dengan hukum. Nah, pertanyaan saya, apakah tafsir maqasidi ini hanya digunakan atau diaplikasikan kepada ayat-ayat hukum saja atau juga bisa diaplikasikan kepada ayat-ayat lain, misalnya tentang ayat kisah atau ayat-ayat yang tidak punya dimensi hukum, bukan ayat-ayat ahkam seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soal mumtaz ya dari Mas Raihan ya. Saya ini Mas Raihan juga alumni UIN, alumni LSI juga ya. Saya sudah jadi ustadz ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Baik, saya tegas menyebut bahwa di antara distingsi atau pembeda istilah maqasidus syariah yang selama ini lebih dikenal dalam dunia usul fikih dan tafsir ahkam, maka tafsir maqasidi dia lebih luas ya, ausa ya, lebih luas karena sebagai sebuah pendekatan approach atau ittijah min ittijahat ya, itu dia bisa dipakai untuk membedah ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan hanya ayat hukum, ayat kisah. Misalnya memahami kisah Adam bolak-balik, saya kasih contoh itu. Kisah Adam itu di situ ada nuansa misalnya. Kalau Anda baca kisah Adam ya, tentang mengapa kok Adam itu hanya dilarang memakan buah khudi atau mendekati pohon kok, tapi akhirnya tetap melanggar. Ada maqasid apa di situ? Ada nilai apa? Lebih tepatnya nilai maqasid apa? Nilainya tentang al-hurriyah. Manusia itu bebas. Tapi ma'al mas'uliyah harus bertanggung jawab karena dia melanggar. Maka kata Quran apa? Ihbitu minha jami, kamu harus turun bertanggung jawab. Kalau bahasa Prof. Judian itu apa? Kalau beliau bilang itu OTT ya. Ketangkap KPK. Baru zako gitu kan, baru megang uangnya, KPK datang kan harus ketangkap, maka lepas jabatannya. Ya, kan gitu. Nah, itu satu. Kemudian kenapa di situ misalnya uskun anta wazau juga itu
nilai tentang al-musawah, bahwa laki dan perempuan dipandang equal oleh Tuhan. Uskun anta, tempat kamu, ya kamu Adam, wazau juga dan istrimu. Suami istri itu equal karena sama-sama dikhitopi untuk nempat di surga. Begitu juga kula minha ragatan haitsu syi'tuma. Sama-sama disuruh makan. Tapi wala taqraba. Dua-duanya juga ada larangan. Jadi khitab Tuhan pun equal. Jadi ini maksudnya bahwa laki perempuan itu dalam pandangan Tuhan itu sama sebenarnya. Ada equality, musawah. Kemudian misalnya ada maksud lain misalnya bahwa di balik kisah Adam dan Hawa itu di antaranya apa? Di situ apa? Kalau makosid yang bersifat juz'iyah ya, bahwa orang itu bisa salah. Makanya kata Muhammad Abdul, ini kisah ini bukan kisah waqi'i. Dia hanya tamtsili, hanya menceritakan drama kosmis manusia. Tapi ketika salah, Tuhan apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, manusia itu bisa salah, tapi Tuhan membuka pintu taubat ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya kira itu. Begitu juga dengan kisah Nabi Nuh. Di situ ada makosid apa? Ketika Nabi Nuh disuruh mengangkat hewan-hewan, itu kan ecological consciousness, kesadaran ekologis untuk memelihara populasi, Mas. Sehingga hewan sepasang-pasang diangkat kepada perahu kan gitu. Nabi Nuh itu simbolisasi sebagai seorang teknokrat. Ya kalau membaca bukunya Muhammad Syahrul tentang kisah Nabi Nuh, Syahrul itu sampai pada kesimpulan bahwa bangsa yang bisa eksis secara peradaban, mereka yang menguasai peradaban air. Maka membuat kapal adalah simbol bahwa menguasai teknologi air itu penting untuk bertahan secara peradaban dan eksistensi. Sebab kalau Nabi Nuh nggak bikin kapal, itu habis kita. Kita nggak ada. Maka Nabi Nuh itu babak kedua. Itulah hifdzun nafas di satu sisi, tapi juga hifdzuddin di sisi lain, sehingga agama terjaga pasca Nabi Nuh membuat kapal ya dengan beberapa pengikutnya. Anaknya saja nggak bisa terselamatkan karena tidak sesuai, tidak on the right track dengan Nabi Nuh. Oke. Baik, terima kasih Mas Raihan. Mungkin ini ada yang bertanya di room chat, Bi. Saya izin membaca. Boleh. Kasihan ini kalau tidak dijawab. Ya, pertama dari Mas Ahmad Sihabul Khair bertanya soal keterkaitan antara surah Al-Kafirun dengan penerapan moderasi beragama saat ini. Kalau menurut Mas Sihabul Khair ini asbabun nuzul surah Al-Kafirun hanya tentang akidah. Sementara penerapan moderasi beragama menuntut juga moderasi budaya, tradisi, dan seterusnya. Itu pertanyaan dari Mas Sihabul Khair kaitannya dengan surah Al-Kafirun. Dan kedua ada dari Muhammad Nurwatoni Jamhari. Pertanyaannya, mungkinkah seorang mufasir menafsirkan Al-Quran secara objektif dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi dalam artian tidak terjebak oleh ideologi apapun? Dua pertanyaan itu mungkin Ya baik, bagus. Ini tadi juga sempat didiskusikan tentang surat Al-Kafirun. Ada yang menganggap bahwa itu Quran saja mengajari orang suruh nyebut kafir gitu kan ya. Padahal tidak begitu sebenarnya makosidnya. Makanya perlu analisis bahasa. Kita tidak perlu menyebut orang lain di luar Islam sebagai kafir meskipun kita nggak setuju akidahnya. Mereka adalah saudara kita sebangsa setanah air. Kalau memang sebutan kafir itu justru menyakitkan, kafir gitu kan misalnya. Kamu orang kafir. Kita pun ya juga kafir menurut mereka. Maka sesama kafir jangan saling mengkafirkan kan ini. Begitu guyonannya. Jadi begini, kenapa di situ ayatnya menggunakan qul ya ayyuhal kafir? Itu oleh Ar-Razi dikomentari bahwa
sebenarnya Nabi Muhammad selama ini itu kan selalu memperlakukan lembut dengan orang-orang kafir, bahkan yang memusuhi Nabi kan. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Makanya di situ tidak langsung mengatakan ya ayyuhal kafirun, tapi ada kulnya itu loh. Oh, ini dawuhnya Allah. Maka pesannya bahwa apapun pesan, jadi sebenarnya yang mau menyebut kafir itu ya Allah. Cuma Nabi Muhammad harus menyampaikan seluruh wahyunya sehingga kata kulnya tetap muncul. Saya itu cuma disuruh menyampaikan loh gitu loh. Saya sendiri sebenarnya enggak, dan faktanya Nabi enggak pernah menyebut ya kafir. Coba cari riwayat hadis yang menyebut ya kafir itu enggak pernah. Gitu loh. Oke, ya, jadi itu bukan hanya persoalan akidah menurut saya, tapi juga ada persoalan etika sosial. Gitu loh. Ayat itu bahwa kita berbeda agama, Hindu, Buddha, Kristen, ya kita manggilnya ya kadang-kadang ya kita sesama, saya cenderung mengatakan kita sesama orang yang beragama, bukan kita sebagai orang iman dan kalian yang kafir, enggak pernah, saya enggak pernah mengatakan begitu ya. Soal nanti di akhirat mana yang diterima itu bukan otoritas kita, itu otoritas Tuhan ya. Yang memang Tuhan Maha Kuasa ya. Yang nanti Tuhan sendiri yang akan menentukannya. Jadi tugas kita adalah keperbedaan ini adalah bagaimana merawat perbedaan untuk membangun perdamaian bersama, ya kan? Keharmonisan bersama. Jadi bukan hanya persoalan akidah menurut saya, di situ ada etika sosial, ada dan praktek Nabi juga bahkan. Jadi mohon maaf Pak Quraisy itu menyebut dengan perjanjian Najron itu sampai pada kebolehan orang Nasrani sholat di masjid. Ya, Sayyidina Umar pun pernah mengatakan saya sebenarnya juga mau sholat di gereja, cuman saya takut nanti dikira wajib sholat di gereja. Umar nggak melakukan. Tapi ini sebenarnya ada ruang dialog. Sebenarnya nggak apa-apa. Bahwa sekarang kita tidak akan sholat di gereja atau orang Kristen mungkin tidak akan sholat di masjid, tapi juga tidak perlu ada larangan misalnya orang Kristen masuk masjid kita. Oh haram, mau kafir mlebu masjid, enggak. Saya lihat sendiri di Al-Azhar itu orang-orang bule yang nggak sholat masuk masjid Al-Azhar melihat bangunan kuno, ya kan? Dia enggak apa-apa. Apalagi kalau Anda di Hagia Sophia itu masjid itu jadi tempat kunjungan non Muslim pada masuk masjid. Wong dulu itu gereja, ya masih ada gambarnya Bunda Maria, ada Yesus di situ masih. Saya lihat di Prancis itu masih begitu. Jadi ini juga saya kira bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa ada apa itu praktek-praktek tasamuh antara Muslim dan non Muslim ya, Nabi Muhammad dengan Yahudi dan seterusnya tidak sama. Oke, yang kedua, apakah bisa objektif? Begini Mas. Jadi tafsir Maqasidi ini objektivitasnya diukur dari apakah kemaslahatan itu cukup bisa dibuktikan di dalam fakta lapangan atau tidak. Bahwa kemungkinan ada dimensi subjektivitas, saya kira jelas. Tidak mungkin. Coba siapa yang mengklaim bahwa tafsirnya paling objektif, di balik objektivitas pasti ada unsur subjektivitas. Mengapa? Kalau dalam teori istilah hermeneutik itu kita mengenal ada namanya al-afaq al-musbiqah, prior text ya. Prior text itu ketika Anda sebelum berhadapan dengan teks, Anda itu sudah ada pengaruh pendidikan Anda, keilmuan, bacaan Anda, pengalaman psikologi Anda dan seterusnya itu mempengaruhi persepsi Anda terhadap teks yang Anda baca. Oleh sebab itu, ya, saya kira objektivitas ini bisa setidaknya diusahakan dan dimaksimalkan dengan cara bil qawaid wa dhawabit, dengan memahami kaidah-kaidah dan dhawabit dalam tafsir Maqasidi. Di situ kan ada dhawabit-dhawabitnya. Misalnya yang harus dijaga betul adalah aspek thawabit. Itu harus dikonstan. Kalau dalam bahasanya filsafat Emri Lakatos namanya protective belt. Jadi agama itu harus ada protective belt-nya. Dalam bahasa Maqasid ya jadi yang thawabit, yang konstan. Hal-hal yang terkait dengan ibadah itu jangan ditaati, gitu loh. Tapi yang mutaghayyirat itu pengembangan keagamaan.
yang bisa dikembangkan sepanjang zaman, cara hajinya, ya kan? Bisa, tapi tempatnya tetap di Mekah. Soal caranya, mekanisme datangnya, mau pakai pesawat, mau pakai KBIH dan seterusnya, itu bisa berkembang sesuai dengan, bahkan kalau boleh saya katakan juga sebenarnya ada perubahan-perubahan juga. Lempar jumroh saja sekarang bukan melempar jumroh, melempar Romyul Judron, yang temboknya bukan, karena sudah ditutup ya jumrahnya itu ya. Jadi itu saya kira ya. Jadi objektivitas itu tetap harus diusahakan, tapi mengklaim paling objektif juga tetap tidak objektif. Ya, saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Baik, Wallahu a'lam. baik, terima kasih banyak Abi, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG yang sudah menyampaikan materi dan juga pencerahan kepada kita semua. Waktu menunjukkan pukul 11.30 lewat 2 menit, 11.32. Kita cukupkan tadi sesi pertanyaannya, ada 3 sesi, alhamdulillah sudah terjawab semua. Bagi yang ingin mendapatkan, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat dan juga materi, nanti akan dikirimkan lewat email bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Itu ada di room chat daftar hadirnya. Kemudian rekaman ini insya Allah akan di-upload di YouTube-nya PSQ online, nanti dicari saja. Insya Allah akan di-upload di sana. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup diskusi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang, dengan membaca hamdalah dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Abi atas Sami-sami.